Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita boleh dipenuhi oleh sukacita surgawi, diberkati oleh Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Nah, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Living for Jesus. Hidup bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu identik dengan Kristus. Kekristenan itu adalah tentang Yesus. Alkitab, inti atau pusat dari kebenaran Alkitab, dari pesan Alkitab itu adalah tentang Yesus. Karena pusat pesan dari Alkitab adalah tentang Yesus, maka hidup kita harus berpusat pada Kristus. Hidup kita harus berfokus pada Kristus. Kristosentris. Artinya hidup kita harus dimulai dan berakhir pada Yesus. Berpangkal pada Yesus dan berakhir pada Yesus. Segala-galanya harus tentang Yesus. Kehidupan kita segala-galanya harus berbicara tentang Yesus. Tutur kata kita, pikiran kita, kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala aspek kehidupan kita harus berbicara tentang Yesus. Tidak ada pribadi yang lebih indah, tidak ada pribadi yang lebih agung selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang membuat hidup kita harus bergantung pada Dia, harus berpusat pada Dia, karena Dia adalah sumber keselamatan. Dia sumber kehidupan, Dia sumber pertolongan, Dia sumber segala-galanya bagi setiap kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain kita menjadi pengikut Yesus. Tidak ada kebahagiaan atau sukacita yang lebih besar selain kita menjadi pengikut Yesus. Dan apa yang membuat kita sukacita? Apa yang membuat kita bahagia sebagai pengikut Yesus? Bukan karena hidup kita akan jadi aman, semuanya aman terkendali, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal itu. Sebagai Kristen pun tetap banyak masalah. Bahkan ketika kita mulai sungguh-sungguh mengikut Yesus, justru makin banyak masalah. Jadi bukan itu tujuan dari kita mengikut Yesus. Tujuan kita mengikut Yesus adalah untuk kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Bagaimana Dia taat terhadap Bapaknya meskipun banyak tantangan dan rintangan. Dan kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita dalam kita menghadapi kehidupan kita. Mungkin tidak selamanya mujizat terjadi, tapi selamanya Tuhan menyertai setiap kita dan menguatkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Apa yang saya sampaikan ini bisa saya pertanggungjawabkan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang berdoa selama ini tapi doanya nggak dijawab. Meminta sesuatu, meminta mujizat pertolongan kesembuhan tapi doanya tidak dijawab. Jangan sedikit pun kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena kasih-Nya sempurna. Sempurnanya kasih Tuhan tidak diukur dari dijawab atau tidaknya doa kita. Sempurnanya kasih Tuhan diukur dari sempurnanya karya salib Tuhan 2000 tahun yang lalu. Karena salib-Mu ku hidup, ku menang, ku ditebus. Yang setuju katakan amin. Tidak selamanya mujizat terjadi, tapi sekali lagi selamanya Tuhan akan menyertai dan menguatkan setiap kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, jadi tidak ada perkara, tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Semuanya kita bisa hadapi. Karena apa? Karena ada Yesus yang menyertai setiap kita. Jadi kita nggak takut akan apa yang akan kita hadapi. Sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi, asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi persoalan yang paling penting yang harus kita perkarakan adalah kita berjalan bersama dengan siapa? Amin. Jadi bukan pada apa yang akan kita hadapi, tapi bersama dengan siapa kita berjalan. Karena kalau kita berjalan bersama dengan pribadi yang tepat, maka segala sesuatu mampu kita hadapi. Amin. Boleh saya minta pemain keyboardnya doang? Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang,
dan selama-lamanya. Dengan jelas kitab Ibrani menegaskan hal itu, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Itu kan ada lagu TikToknya, Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun berubah setia kita, berubah cinta kita, kesetiaan Tuhan dan cinta Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan tidak menyatakan mujizatnya, itu bukan karena dia tidak baik, bukan karena dia tidak mengasihi setiap kita, tapi karena ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ada sesuatu yang lebih baik. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan, tapi apa yang terbaik menurut Tuhan pasti yang terbaik menurut setiap kita, bagi setiap kita. Amin. Kunci C kok ya. Lagu ini pasti tahu lah semua ya. Segala perkara. Ini kayaknya nyanyinya malu-malu kucing. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Dia. Segala perkara sama-sama dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah, karena Tuhan tetap setia. Ini menjadi penghiburan bagi setiap kita dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup kita. Tuhan tetap setia dan Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sebesar-besarnya masalah kita, Allah kita jauh lebih besar. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan. Sama-sama katakan dengan saya biasa. Sama-sama katakan dengan saya biasa. Selain biasa, yang kedua tidak melebihi dari kekuatan kita. Yang ketiga, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi pastikan bahwa kita memandang Kristus dengan benar. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah. Justru kita percaya Yesus supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Tujuan kita percaya Yesus supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Dan percayalah, tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati, hadapi, taklukkan. Semuanya bisa kita taklukkan bersama dengan Yesus. Kita ada khawatirnya mungkin. Dan itu sebuah kewajaran ketika kita sedang ada dalam masalah. Ketika kita sedang memiliki satu penyakit, ada kekhawatiran. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai setiap kita. Itu yang tidak boleh. Setiap orang itu bisa mengalami kekhawatiran, termasuk pendeta, hamba Tuhan. Bisa khawatir, tapi jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran. Itu yang salah. Karena ketika kita mulai dikuasai oleh kekhawatiran, maka damai sejahtera kita akan hilang. Kalau kita mulai dikuasai oleh kekhawatiran, kita menghina Tuhan. Alkitab berulang kali menegaskan jangan khawatir. Allah mengatakan berulang kali jangan khawatir. Berulang-ulang kali itu artinya itu sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau sampai kita khawatir itu artinya kita menghina Tuhan. Karena yang ngomong itu Tuhan. Dan Alkitab menekankan supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada siapa? Kepada siapa? Yesus. Nah kalau kita sudah serahkan, ya udah. Jalani, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Allah kita besar, Allah kita hebat, Allah kita maha kasih. Jangan pernah ragukan kuasanya, kasihnya bagi setiap kita.
dan tidak berubah Tuhan yang kita sembah. Sekali lagi, itu menjadi sukacita besar bagi setiap kita, penghiburan bagi setiap kita. Yang harus kita perkarakan adalah apakah aku didapati menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Living for Jesus, itu tujuannya. Hidup bagi Yesus tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan satu kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan selama kita di dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa loh, dijadikan ciptaan baru lewat karya penebusan Yesus. Di dalam Kristus kita menjadi new creation. We are new creation in Christ. Apanya yang baru? Hidup kita, pola pikir kita, identitas kita, gaya hidup kita. Hidup kita benar-benar baru. Karena kita mengenakan status yang baru. Kita pengikut Yesus, hamba Kristus, hamba Allah, hamba Allah. Nah, kita harus mencerminkan Yesus yang kita ikuti. Kita anak Yesus, anak Tuhan. Kalau anak kucing, maka karakternya seperti kucing. Anak sapi, karakternya seperti sapi. Rupanya seperti sapi. Tapi kalau anak Yesus, anak Tuhan, seperti Yesus. Pola pikir kita, tindakan kita, sifat-sifat kita, karakter kita seperti Tuhan Yesus. Jadi mari kita berjuang untuk setiap hari memperkarakan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berubah itu gampang gak kira-kira Bapak Ibu? Berubah itu gampang gak? Apalagi orang yang sudah puluhan tahun, belasan tahun rusak. Tidak mungkin dengan mudahnya, dengan instan langsung berubah. Tidak mungkin, Bang. Tidak ada apa yang cepat, ya. Yang instan itu enak. Hanya Indomie, pok mie. Nah, karakter kita itu tidak mungkin bisa berubah dalam waktu singkat. Tidak, itu by proses. Apalagi sekali lagi ya, rusak sudah berpuluh-puluh tahun. Itu nggak mudah. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan bersama dengan Yesus. Kita nggak berjuang sendiri, ada anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh memperkarakannya. Dengar Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni selama kita sungguh-sungguh minta ampun. Tapi kalau kita belum sungguh-sungguh minta ampun, jangan minta ampun, karena kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Betul? Kita bisa lihat seorang wanita yang kedapatan berzina. Hukumnya dirajam pakai batu sampai mati. Tapi bagaimana pada akhirnya wanita itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, selamat enggak? Selamat enggak? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Semuanya akan diampuni. Tetapi ingat perkataan Tuhan Yesus kepada wanita itu, no more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan merasa berkecil hati atau merasa tidak layak karena kita dulunya brengsek, dulunya jahat sekali, background kita parah, rusak sekali. Separah apapun keadaan kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita di masa lalu. Tetapi yang penting yang perlu kita ingat dan kita persoalkan adalah bagaimana kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Jangan terlalu berfokus pada masa lalu yang membuat kita tidak bisa move on. Kalaupun kita melihat masa lalu, tujuannya supaya kita bisa belajar dan tidak lagi mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Ingat, we are new creation in Jesus Christ. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi masalah utamanya itu, masalah utama yang harus kita perkarakan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, itu karakter kita. Kalau kita belum siap diberkati oleh Tuhan, jangan minta berkat Tuhan. Kalau karakter kita belum baik, belum normal, jangan minta diberkati oleh Tuhan. Sebab berkat bisa menjadi kutuk kalau kita nggak sungguh-sungguh berubah. Betul nggak? Betul nggak? Ini amin nggak kira-kira ini? Amin? Aminnya cius nggak ini? Jadi kalau kita belum sungguh-sungguh berubah, jangan minta pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan. Sebab kita akan menjadikan berkat Tuhan jadi kutuk.
Kita harus menjadikan teladan atau jejak hidup Tuhan Yesus sebagai kesukaan dalam kehidupan kita. Sebagai kesukaan dalam kehidupan kita. Menjadi seperti Yesus sebagai gaya hidup kita. Tidak ada hal yang lebih besar untuk kita kerjakan selain ini. Tidak ada hal yang lebih besar yang kita kerjakan selain hal ini. Tetapi ada kalanya orang Kristen ini jangankan jadi seperti Tuhan Yesus, jadi baik aja kagak. Jadi baik aja kagak gitu loh. Membantu orang susah, ada kemampuan untuk membantu orang tapi nggak membantu. Ada orang yang melakukan kesalahan tapi tidak diampuni. Susah sekali kita mengampuni, Pak. Tapi kalau di gereja, omongannya aku mau jadi seperti Yesus. Dari mana jalannya? Harus dimulai dari hal yang sederhana. Perkarakan apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Jangan terlalu banyak lihat dan ngomong atau melirik kesalahan orang lain. Lihat kesalahan diri kita. Kadangkala bibir kita nih terlalu cepat ngomongin kesalahan orang lain, tapi terlalu lambat ngomongin kesalahan diri sendiri. Tapi tidak ada di hoax. Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Iya, aku gak suka ya sama si itu ya. Memang dia selalu begitu. Ngapain, Bang? Nggak perlu, Bang. Nggak jadi lebih baik kita hanya karena kita ngomongin orang lain, kesalahan orang lain. Amin. Diri kita aja apa yang kita perbaiki, apa yang kita perkarakan, kita persoalkan. Kalau kita sudah ngomong sama orang nggak berubah, ya udah biarkan. Kita yang makin berubah. Biarlah lewat perubahan hidup kita orang jadi berubah. Amin. Biarlah lewat perubahan hidup yang kita alami orang jadi berubah. Itu yang penting. Jangan ngajak orang berubah tapi kita nggak berubah. Misalnya ngomong sama anak jangan merokok ya nak, tapi sambil merokok kita, Pak. Dari mana caranya? Action speaks louder than our words. Harusnya tindakan berbicara lebih kencang, lebih kuat, lebih keras daripada kata-kata. Tindakan, Pak, bukan hanya kata-kata. Hati-hati, apalagi kalau orang-orang sudah sekolah teologi banyak kali pengetahuan firman Tuhannya. Yang ada hanya jadi orang yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Untuk apa? Futile, Pak, sia-sia, Pak. Munafik, Pak. Betul enggak? Matius kuat kali bilang betulnya. Tahu enggak orang yang paling munafik itu paling banyak di mana? Tahu enggak orang yang paling banyak munafik itu di mana? Coba kali bilang di gereja, di gereja. Kencang kali di gereja. Di mimbar gereja. Ngeri loh. Matius 25 ayat 3. Matius 23 ayat 3. Apa kata Tuhan Yesus? Lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Karena antara apa yang mereka ajarkan, ahli Taurat, orang Farisi, itu gak berbanding lurus dengan apa yang mereka lakukan. Kemunafikan. Kalau kita, ngomong di luar sana, kita ini orang baik, orang yang hebat, orang yang luar biasa, cinta Tuhan. Tapi orang rumah bilang begini, mati enggak kita? Mati enggak kita? Misalnya ini kalau seandainya saya sudah punya istri saya perlakuan tidak baik, lalu duduk di depan. Lalu saya ngomong yang baik tentang diri saya, terus istri saya langsung begini, mati enggak saya? Jangan jadi orang, jangan jadi orang munafik. At least jadi orang baik, nanti dululah jadi seperti Tuhan Yesus. Kita baik aja kagak, ngomong kasar, cerewet benar. Halo ibu-ibu. Kurangi cerewetnya. Iya, sama-sama kita berjuang. Bukan hanya Bapak Ibu, para hamba Tuhan juga sama-sama kita berjuang. Karena nggak jaminan karena hamba Tuhan pasti lebih baik hidupnya. Belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Tapi kalau hamba Tuhan di hoax ini sih baik-baik. Biar bisa saya makan siang habis ini. Pasti makan. Aduh, makannya lengkap lagi ya. Aduh, udah kayak restoran ya. Jadi mari kita berjuang gitu loh.
untuk jadi orang yang berintegritas. Mulai dari hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu. Mulailah dari hal yang sederhana. Seorang bapak, kasihlah istrimu. Kalau ada masalah, ada perselisihan, selesaikan dengan baik. Adakan pemulihan. Jangan dibiarkan terus-menerus. Yang ada makin hancur, di ujung tanduk nanti. Semuanya hanyalah penyesalan pada akhirnya. Untuk apa? Memang begitu, di mana-mana memang penyesalan itu di akhir. Karena kalau di depan namanya bukan penyesalan pendaftaran. Bapak-bapak yang selama ini kurang waktunya untuk anak-anak, sediakan waktunya, adakan rekonsiliasi. Ibu-ibu kurang baik selama inilah mengurus anak dan mengurus suami, lakukan tanggung jawabmu dengan baik. Dimulai dari rumah, praktekkanlah kebenaran itu dimulai dari rumah. Ciptakan sorga di rumah, ciptakan sorga dimulai dari rumah, baru keluar di gereja, di pelayanan kita, tempat kerja, atau dimanapun, hadirkan suasana sorga. Apa susahnya kita jadi orang baik, bah? Justru untung kalau kita jadi orang baik, amin. Rugi kita kalau nggak jadi orang baik. Nggak sedikit masalah timbul, itu karena kita nggak baik, bah. Karena ulah kita sendiri, bah. Kesalahan kita sendiri, bah. Terus kalau kita yang buat kesalahan ada masalah, terus kita marah-marah, bah, sama Tuhan. Memang kadang-kadang kita ini bukan lucu, ngegemesin. Yang salah, bah, kita. Terus kita marah, bah, sama Tuhan. Makanya kalau kita salah, Tuhan hajar, terima. Karena barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Tuhan sudah kasih tahu, bah, jalan lurus, bah, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Cukup lagu mau mereng ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kita jangan ke kiri, bah, lurus saja, bah. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Pas kita ke kiri, Tuhan pukul, pak. Itu bukan karena Tuhan jahat, bah. Karena Tuhan baik, bah. Tuhan ingin kita kembali kepada tracknya, amin. Siapa yang pernah dihajar sama Tuhan? Saya suka sama jemaat GB Hawk ini, jujur-jujur orangnya. Kalau kita dihajar sama Tuhan, bagaimana reaksi kita? Marah? Jujur ya. Bagaimana reaksi kita waktu itu? Marah? Kecewa, nggak terima. Bahkan ada sampai pada titik terkesan kita dipermalukan. Tapi kalau nggak dengan cara seperti itu, kita nggak selamat, kita binasa, Pak. Simpel sekali sebenarnya kesimpulannya. Tuhan mau menyelamatkan setiap kita. Tapi kita nggak mengerti perasaan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita maunya dimengerti sama Tuhan, tapi nggak mengerti Tuhan. Kalaupun Tuhan hajar kita, itu karena Tuhan sayang sama kita, supaya kita kembali sama Dia. Amin. Tuhan hajar loh bangsa Israel. Keluar dari Mesir 430 tahun kurang lebih mereka diperbudak. Bangsa ini bangsa budak, mentalnya mental apa? Budak, rusak sekali, bobrok sekali moralnya. Terbukti meskipun banyak mujizat Tuhan, banyak kebaikan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan nyata, tetap tegar tengkuk, tetap keras kepala. Jadi masalah utamanya itu bukan masalah di kekuasaan Tuhan. Masalah utamanya itu bukan di kekuasaan Tuhan. Tuhan gak mampu langsung membawa mereka ke tanah Kanaan. Bukan. Masalah utamanya itu ketika harusnya 7 hari jadi 40 tahun, itu di karakter. Nah, mengubah karakter itu nggak instan seperti Superman. Lama, Pak. Itu bukan seperti mujizat. Enggak, Pak. Simsalabim. Enggak, Pak. Itu by proses. 40 tahun pun banyak yang gagal, betul nggak? Coba kurang apa? Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka. Nggak kurang, dahsyat. Bayangkan di padang gurun nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada daging, Mbak. Nggak ada BPK, Babi Pangkaro. Nggak ada kehidupan. Tempat itu sebagai tempat yang digambarkan yang dipenuhi oleh bayang-bayang maut. Nah, itulah padang gurun. Tapi meskipun gak ada kehidupan di sana, mereka tetap bisa hidup karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Itu yang membuat mereka tetap hidup meskipun gak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Gak ada air, Tuhan kasih air. Gak ada makanan, Tuhan kasih makanan. Tuhan kasih roti mana dari surga, roti malaikat. Gak ada satupun manusia di bumi ini yang makan roti malaikat selain bangsa Israel, Pak. Lebih enak daripada Pizza Hut. Tapi itu pun mereka muak, bosan katanya.
Mau makan daging, Pak, kami roti terus, Pak. Yang ada hanya mengeluh. Kayak gitu kita kadang-kadang. Kita marah sama bangsa Israel, kenapa ya mereka begitu? Kita juga begitu, Pak. Dikasih daging. Tuhan kasih daging, rakus. Diminta, jangan lebih dari segini ya. Lebih. Kan parah. Jadi bukan kurang dahsyat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka. Mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dari bangsa Israel, dari pengalaman bangsa Israel kita menyimpulkan bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tidak membuat seseorang otomatis sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu pikiran, pola pikir. Kalau pikiran kita sudah berubah, apapun keadaan kita tidak akan mengubah sikap kita, cinta kita sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pola pikir, berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma pasal yang ke-12. Jadi kita harus memandang Yesus dengan benar. Sebab dengan benar, ketika dengan benar kita memandang Yesus, baru kita bisa menjalani kehidupan yang benar. Memandang Yesus dengan benar itu bukan hanya penting sekali. Tapi yang gak kalah penting adalah memperlakukan Yesus dengan benar. Ingat, dia Tuhan, bukan pembantu, Bang. Dia Tuhan. Ada kalanya kalau dari doa kita seperti gak menghormati Tuhan. Dia Tuhan, tempatkanlah dia sebagai Tuhan. Dia penguasa yang berdaulat atas hidup kita. Suka-sukanya Tuhan atas hidup kita, bukan suka-sukanya kita. Yang setuju katakan amin. Hidupku adalah Kristus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus ada dalamku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Hidupku adalah Kristus. Jadi suka-sukanya Kristus, bukan suka-sukanya kita. Kita harus memperlakukan Yesus dengan benar. Memandang Yesus dengan benar itu penting sekali. Dia Tuhan. Bapak Ibu, Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan, dia penyelamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi jangan ragu lagi kita. Sedikit pun jangan tergoncangkan iman kita akan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada seorang artis ya. Udah 13 tahun kalau gak salah jadi Kristen ya. Lalu kembali lagi ke agama lamanya. Terus pas ditanya-tanya, kenapa kembali lagi? Tahu nggak apa alasannya? Miris sekali lu. Sedih Pak saya dengarnya Pak. Saya pada akhirnya nggak jadi soal. You mau kembali kepada apapun ya silakan aja, itu hak you. Tapi alasannya itu loh, sudah 13 tahun jadi Kristen, kamu belajar apa? Apa yang kamu pelajari? Masa bisa-bisanya dia ngomong begini, nanti saya takut kalau saya mati, nanti siapa yang perhatiin saya? Lah? Siapa yang mandiin saya? Lah? Kok yang begitu-begitu banyak ini persoalan kan, Bang? Keselamatan itu jauh lebih penting daripada siapa yang mandikan kita nanti kalau mati, Bang. Abang ngomongnya, Bang. Bisa-bisanya apa kita, Bang? Coba, miris nggak? Sedih nggak? Itu yang buat saya sedih. Kalau bicara dia kembali silakan. Tapi masa mempersoalkan hal yang remeh-temeh, Pak? Saya bukan bermaksud untuk merendahkan, itu remeh-temeh. Jangankan siapa yang mandikan kita nggak peduli siapa yang mengantar kita ke pemakaman. Karena waktu kita mati yang paling penting dijemput oleh Tuhan. Iya, walaupun nggak banyak orang, nggak mobil Alphard, nggak keren-keren yang akan mengantar kita ke pemakaman. Hanya ketua RT, Bang, sama 2 hansip kurus, Bang, yang ceking, Bang, yang angkat peti kita, Bang. Nah, jadi masalah. Karena bukan siapa yang menjemput, karena bukan siapa yang mengantar yang paling penting, tapi siapa yang menjemput. Amin. Bukan siapa yang mengantar, Pak. Ratusan mobil mewah yang mengantar, tapi dijemput sama siapa? Malaikat maut. Itu apa? Yang ngantar cuma 1 mobil ambulan sama ketua RT sama 2 hansip. Gak jadi masalah. Karena yang paling penting Tuhan Yesus yang menjemput setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Untuk itu perkarakan hidup kita. Karena bukan cara mati yang menentukan keselamatan, cara hidup. Halo? Bukan cara mati yang menentukan keselamatan, tapi cara hidup. Sekalipun cara mati kita mengenaskan,
Tapi kalau hidup kita berkenan, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Sebaliknya sekalipun cara hidup kita kayaknya indah kali, lagi TikTok, tiba-tiba mati. Indah kali kan lagi bahagia, tapi belum tentu masuk surga, Bah. Jadi bukan cara mati menentukan keselamatan, cara hidup, Bah. Amin. Naik pesawat, meledak pesawatnya, terus ada pendeta di sana. Pasti jahat kali itu Pak Pendeta, makanya mati kayak gitu dia. Belum tentu, Bah. Kalau kayak gitu murid Tuhan Yesus mati semua dong, binasa semua dong, karena nggak ada yang enak matinya. Coba bagaimana bentuk dari para murid mati? Ada yang disalib terbalik, kaki di kepala, kepala di kaki, lagu Peter Pan, Pak. Ada yang disalib X, ada yang dipancung, ada yang digoreng Yohanes. Itu sempat digoreng sebelum dibuang ke Patmos, tapi tidak mati. Waktu itu minyak goreng belum langka. Tapi nggak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos lah ditulis kitab Wahyu. Mengenaskan. Paulus itu dibunuh dengan cara bagaimana? Di Roma sama Nero. Hancur. Lehernya dipotong. Nggak ada yang enak apa cara matinya. Jadi cara mati itu nggak menentukan keselamatan, cara hidup. Cara hidup. Untuk itu mari kita perhatikan cara hidup kita. Hidup kita jangan hidup orang lain. Hidup kita. Apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita. Mari kita perhatikan, introspeksi diri. Bercermin kepada Yesus. Bercermin kepada Yesus, jangan pada orang lain. Kalau pada orang lain, ada alasan kita merasa diri lebih baik. Aku lebih baik ya dari si Pak Anton ini. Tapi kalau kita bercermin pada Yesus, tidak ada alasan untuk kita merasa lebih baik. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa lebih baik daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tetapi hal itu membuat kita atau mendorong kita akan terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Ada begitu banyak argumentasi yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, saya utarakan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah mengatakan, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Allah sumber kehidupan. Hanya Allah yang bisa menyediakan jalan. Hanya Allah sumber kebenaran. Nah kalau ada manusia yang pernah mengklaim hal itu, mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa? Nggak mungkin. Yesus mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dipandang orang gila dia. Kamu ya, umur kamu belum sampai 50 tahun, Mbak. Terus kamu merasa lebih tua daripada Abraham. Marah mereka. Hal itu membuktikan bahwa dia sudah ada sebelum dia jadi manusia. Namanya praeksistensi. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 58. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Before Abraham was, I am. Kata ini pakai present. Artinya tidak ada waktu di mana Tuhan tidak ada. Tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Selalu ada dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah dalam kekekalan. Dan dia bukan hanya sekedar mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada. Bahkan lebih lagi. Dia berkata apa? Sebelum dunia ini ada, aku ada. Bukan hanya sebelum Abraham ada, sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Dia berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu bukan manusia yang dituhankan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Tidak ada apa manusia jadi Tuhan, Mbak. Tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Kita bukan mentuhankan dia. Dia memang Tuhan. Tanpa kita anggap atau pandang dia sebagai Tuhan, dia memang Tuhan. Amin. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi huluk aja jadi Superman, itu tidak ada apa. Apalagi jadi manusia jadi Tuhan. Yohanes 3 ayat 13, 14, 15, 16 udah jelas menegaskan bahwa dia adalah Tuhan datang dari sorga. Bapak Ibu, ini harus kita pegang.
sebagai dasar iman kita. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Halo? Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Pribadi yang tidak dari surga tidak bisa membawa kita ke surga. Hanya ada satu pribadi yang dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi sudah benar kita percaya Yesus. Jangan sampai ada yang jual imannya hanya karena uang, jabatan, tata, harta, wanita. Amin. Anak-anak muda katakan amin. Anak-anak muda katakan amin. Tidak ada hal yang lebih indah, nggak bisa digantikan itu dengan harta sebanyak apapun. Yesus kita nggak bisa digantikan dengan harta sebanyak apapun, Mbak. Jadi kita harus pegang kebenaran ini. Jangan hanya karena wanita berubah keyakinan kita. Soalnya cantik Pak Pendeta, nggak peduli. Ya. Mau cantik apapun, piau liang Pak Pendeta. Mau piau liang atau enggak jadi masalah. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, tidak ada yang lebih tragis lain dari orang yang bisa menyangkali imannya, meninggalkan imannya hanya karena sesuatu. Yang ada sebaliknya, kita harus berani mengorbankan segala sesuatu demi Yesus. Berani meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Jangan sampai nanti kita menyesal. Lalu tiba-tiba datang sama Pak Gembala, Pak Budi. Pak Gembala, aku menyesal. Aku kira dia itu bidadari, ternyata kuntilanak Pak Pendeta. Aku kira dia pangeran Pak Pendeta, terus dia ternyata kolor hijau. Nasi sudah jadi bubur, makan Mbak, kasih cakwe, biar enak, kasih telur Mbak, udah makan Mbak. Makanya berpikir-pikir sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan. Yang pertama ini ya, cari orang yang bukan hanya sekedar seiman, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena gak sedikit orang Kristen tapi gak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Untuk apa? Capek nanti kita menyesuaikan diri, Pak. Amin. Cari pasangan seperti Pak Budi sama istri Bu Ida, kan serasi, saling mendukung. Saya juga lagi bergumul cari seperti Ibu Ida, sulit, yang bisa mendukung suami. Nah itu membuat saya lama. Gak apa-apa lama, yang penting dapat yang terbaik, seperti Bu Ida, yang bisa mendukung pelayanan. Coba, saya pelayan dia gak dukung, dia gak ada, dia pergi kemana-mana, mati gak saya? Untuk apa? Pak Budi di mana dia? Di mana beliau? Ibu ada, kan mantap. Kalau ibarat makanan haucek sencemping, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, ada sencempingnya enak gila ini. Gitu dong. Ya kan, soalnya memilih juru selamat itu yang nomor satu yang paling penting. Yang kedua, memilih pasangan hidup, Mbak. Setengah dari hidup kita, masa hidup kita akan habiskan bersama dengan dia. Kalau tidak cocok, matilah kita. Jadi sudah merasakan neraka kita sebelum kita ke neraka. Itu kata orang, belum saya alami. Nah. Kalau pasangan cocok, sudah merasakan surga sebelum ke surga. Kalau tidak cocok, sudah merasakan neraka sebelum ke neraka. Ya, jangan sampai nanti kita bilang begini, kamu dapat aku anugerah, tapi aku dapat kamu musibah. Nggak bisa, Bang. Kamu ini menyesal di kemudian hari, udah berumah tangga. Kamu ini apa-apa nggak punya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, kamu nggak punya apa-apa. Kan aku udah bilang sama kamu waktu pacaran, aku nggak punya apa-apa, hanya punya kamu. Kamu bilang totit. Sekarang kenapa kamu persoalkan? Sekarang kenapa kamu persoalkan? Dulu kamu bilang totit. Aku enggak punya apa-apa, hanya punya kamu. Ya kan, jangan mudah tergoda sama pria romantis. Kamu tahu enggak kenapa pelangi itu sebelah? Karena sebelahnya lagi di mata kamu. Kamu tahu enggak cinta apa yang enggak bisa pudar? Cintaku padamu. Ini kok jadi kayak OVJ kita. Aduh. Jadi yang paling penting itu adalah, ini bagi anak-anak muda secara khusus, cari orang yang bukan hanya orang Kristen tapi cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aduh. Apalagi Bu Gembala bilang udah susah. Bu Gembala kan limited edition. Beruntung sekali Pak Budi dapat Bu Gembala, tapi lebih beruntung Bu Gembala dapat Pak Budi.
Ini benar-benar puas saya makan siang ini. Hari Tuhan. Jadi persoalan siapa Yesus sesungguhnya harus kita persoalkan. Persoalan siapa Yesus harus dengan sungguh-sungguh kita persoalkan. Jadi memandang Yesus dengan benar itu penting sekali. Karena saking pentingnya memandang Yesus dengan benar, suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Dalam Injil Matius, Injil Markus itu dipertanyakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebelum disalibkan itu sudah dekat-dekat itu perjalanannya. Tuhan Yesus hendak memastikan bahwa para murid itu memandang Yesus dengan benar. Memandang Yesus sebelum dia pergi, Tuhan Yesus ingin supaya para murid itu memandang Yesus dengan benar, jangan sampai salah. Benar aja para murid memandang Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, masih berantam kita tentang siapa Yesus lah. Masih contoh-contohkan kita berkelahi, saling serang satu sama lain. Yesus itu bukan hanya Tuhan, dia bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa, tapi diangkat jadi Tuhan. Nah kan bodoh-bodoh. Udah benar pun Tuhan Yesus, ya udah benar Yesus dipandang sebagai Tuhan oleh para murid. Petrus secara khusus yang waktu itu disingkapkan oleh Bapa ya, mengatakan kamu adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Masih kita contoh-contohkan hari ini. Tapi poin yang mau saya petik adalah dari case itu tentang dengan Yesus bertanya kepada murid tentang siapa dia, itu menunjukkan memandang Yesus dengan benar adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk itu kita harus terus belajar dan belajar tentang Yesus, pribadinya, karyanya, sifat-sifatnya, karakteristiknya, pikiran dan kehendaknya. Semuanya kita pelajari sampai meresap kehidupan Yesus. Tentang Yesus itu dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menampilkan Yesus dalam hidup kita. Kekristenan itu sekali lagi adalah tentang Yesus. Jadi ketika kita mengikut Yesus, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Dia dengan atau melalui hidup kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita. Pandang Yesus dengan benar, perlakukan Dia dengan benar, hidup bagi Tuhan Yesus. Dan hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.